Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang kegiatan administrasi di apotek. Nah, ini masuk ke pokok bahasan pengelolaan apotek ya, di mana substansi yang akan kita bahas adalah tentang sumber daya manusia di apotek. Kemudian nanti akan dilanjutkan administrasi apa saja yang akan terjadi di apotek. Yang pertama kita bahas tentang sumber daya manusia di apotek. Nah, ini SDM di apotek. Ini SDM di apotek ini pertama terdiri dari tenaga kefarmasian, di mana tenaga kefarmasian ini ada apoteker pengelola apotek atau APA, dan juga ada apoteker pendamping atau APING. Kemudian ada tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari asisten apoteker, ahli media farmasi, analis farmasi, dan juga sarjana farmasi. Dan ini yang ketiga, ini ada tenaga non kefarmasian. Ini biasanya terdiri dari petugas keuangan atau kasir, biasanya yang background pendidikannya itu tidak berhubungan dengan kefarmasian. Misalnya ada petugas kasir atau keuangan, biasanya ini misalnya orang ekonomi atau misalnya petugas administrasi. Terus ada petugas kebersihan dan juga keamanan. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan kefarmasian. Nah, ini di SDM di apotek ini terdiri dari tadi yang kita ketahui ya, tenaga kefarmasian itu apoteker, kemudian ada TTK, tenaga teknis kefarmasian, dan lain-lain. Ini umum. Nah, semua ini atau SDM yang ada di apotek ini harus tahu bagaimana hak dan kewajibannya serta fungsi dan tanggung jawab mereka selaku pekerja di apotek. Ini untuk struktur organisasi ya. Jadi untuk struktur organisasi di apotek ini diperlukan untuk menjelaskan hubungan antar personal. Jadi kita tuh tahu hubungan kesini tuh seperti apa. Kemudian untuk menegaskan peran, tugas, kewajiban, dan wewenang tiap personal. Kemudian yang ketiga ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Ini contoh ya, ini contoh umum penggunaan struktur organisasi di apotek. Jadi ada APA, apoteker penanggung jawab apotek. Ini biasanya ininya sejajar ya dengan PSA. Ini kalau misalnya apoteker bekerja di PSA, tapi kalau misalnya apoteker penanggung jawab tersebut yang memiliki apoteknya, ini tidak usah ada garis koordinasi dengan pemilik sarana apoteker, atau jadi tidak ada kewajiban tanggung jawab kepada pemilik sarana apoteker. Kemudian apoteker penanggung jawab ini dibantu dengan APING atau apoteker pendamping. Ini kalau misalnya apoteker penanggung jawab misalnya tidak bisa hadir selama masa apoteknya buka, jadi bisa dengan dibantu oleh apoteker pendamping. Nah, di sini ini membawahi nih ada fungsi pembelian, ada fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi keuangan, dan juga fungsi pembukuan. Nah, kalau fungsi penjualan ini sudah jelas ya, penjualan obat-obatan ini yang biasanya oleh asisten apoteker atau juru resep. Jadi maksudnya ini membawahi asisten apoteker ataupun juru resep. Dan ini kalau ini untuk pembukuan, biasanya administrasi, penjualan, pembelian, perpajakan, yang seperti itu. Nah, ini untuk tugas, tanggung jawab, dan wewenang apoteker pengelola apotek. Untuk tugasnya ini yang pertama memimpin seluruh kegiatan apotek, yang kedua membuat visi dan misi, kemudian membuat strategi tujuan, sasaran, dan program kerja, kemudian membuat dan menetapkan peraturan atau SPO atau SOP pada setiap fungsi kegiatan di apotek. Kemudian membuat dan menetapkan indikator form record pada setiap fungsi kegiatan di apotek. Jadi ada indikatornya, jadi supaya mutunya tetap terjamin. Terus mengusahakan agar apotek yang dipimpinnya dapat memberikan hasil yang sesuai rencana kerja, yaitu meningkatkan omset, mengadakan pembelian yang tepat, dan penekanan sejauh mungkin biaya tidak langsung lainnya. Ini masih tanggung jawab apoteker ya.
Ini di bidang keuangan, ini penggunaan secara efisien, pengamanan, dan kelancaran. Di bidang persediaan, ini apoteker harus memastikan bahwa pengadaannya tuh sehat, tertib, penyimpanannya, dan lancar. Kemudian di bidang inventaris, ini apoteker bertanggung jawab, ini penggunaan yang efisien serta pemeliharaan dan pengamanan. Jadi memastikan bahwa barang-barang yang ada di apotek itu pemeliharaan dan juga pengamanannya bagus. Kemudian ada bidang administrasi, ini apoteker juga bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi di apotek yang meliputi administrasi umum dan juga pelayanan. Kemudian untuk bidang personalia, ini apoteker harus mempunyai kemampuan mengelola SDM, jadi yang bakalan mengatur fungsi-fungsi setiap bagian, job. Jadi staff profilingnya itu apoteker. Kemudian untuk bidang teknis kefarmasian, ini mengawasi pelayanan resep yang masuk dan apotek agar berkualitas. Kemudian di bidang bisnis atau komersial, ini meningkatkan keuntungan, jadi marketingnya, pertumbuhan dan pengembangan apotek. Nah ini kalau misalnya apoteker tersebut bekerja di PSA atau pemilik sarana apotek, ini apoteker punya tanggung jawab kepada PSA. Dan ini yang terakhir ada apoteker bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan RI. Nah biasanya ini untuk pelaporan. Dan untuk wewenang dari apoteker sendiri, ini yang pertama memimpin sejumlah karyawan, jadi memimpin karyawan-karyawan yang ada di apotek. Kemudian untuk penambahan atau pengurangan karyawan, komunikasi dengan pihak luar untuk kepentingan apotek untuk bekerja sama dan memimpin seluruh kegiatan apotek. Ini untuk pengelolaan sumber daya manusianya ya. Nah, ini untuk aping atau apoteker pendamping. Ini tugasnya melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban APA bila APA berhalangan hadir selama jam kerja di apotek. Jadi dipastikan kalau misalnya APA-nya tidak hadir, itu bisa digantikan dengan aping. Dan yang kedua, melaksanakan segala tindakan terutama dalam hal-hal penting yang mendasar dan strategis harus mendapat persetujuan dari APA. Jadi kalau misalnya tetap saja walaupun misalnya APA tidak bisa hadir, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang penting terkait dengan apotek, itu harus menghubungi APA dulu ya. Jadi walaupun ada aping, itu nanti harus menghubungi APA dulu apakah boleh atau tidak. Nah ini tanggung jawabnya, ini bertanggung jawab penuh kepada APA dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai apoteker pendamping. Kewenangannya ini berwenang mengelola seluruh kegiatan di apotek sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari APA. Nah ini untuk tenaga teknis kefarmasian ya. Ini yang pertama sebagai fungsi pembelian, ini tugasnya mendata kebutuhan barang. Nah ini yang kedua membuat kebutuhan Pareto barang. Jadi ini Pareto barang ya, jadi nanti pemisahan barang-barang ini Pareto tuh ada kelas A, kelas B, kelas C, itu nanti dibagi-bagi ini berdasarkan income-nya, jadi pemasukannya nanti dibahas lagi. Kemudian mendata pemasok atau supplier. Yang keempat, merencanakan dan melakukan pembelian sesuai dengan yang dibutuhkan kecuali ada ketentuan lain dari apa. Memeriksa harga, diskon, hasil negosiasi dengan supplier. Nah, untuk wewenangnya dan tanggung jawab ini menentukan dan melakukan negosiasi harga barang dan masa pembayaran dengan supplier. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab atas perolehan harga beli dan bertanggung jawab atas kelengkapan barang. Ini yang bagian pembelian ya. Jadi yang fungsi pembelian ini lebih banyak berhubungan dengan PBF atau dengan supplier, bernegosiasi masalah harga, terus masalah diskon, ini bagian yang pembelian. Nah ini yang gudang, jadi di bagian gudang ini tugas dan fungsinya yang pertama menerima dan mengeluarkan berdasarkan fisik barang, terus menata, merawat, dan menjaga keamanan barang. Untuk wewenang dan tanggung jawabnya ini menerima dan mengeluarkan barang, kemudian menata dan menjaga keamanan barang, serta bertanggung jawab terhadap resiko barang hilang rusak di gudang. Jadi kalau yang tadi berhubungannya itu dengan suppliernya, nah ini yang untuk bagian gudang atau fungsi gudang, ini nanti bertanggung jawab ini untuk pengelolaan obat-obatan di dalam gudang. Jadi setelah datang dari supplier itu dikelola oleh bagian gudang, terus disimpan si obatnya mau secara alfabetis, secara farmakologi
itu nanti ditentukan, terus nanti disimpan, dijaga, dipastikan bahwa stoknya itu selalu tersedia ya, jadi ditata dengan baik. Nah, ini yang ketiga, ini ada fungsi pelayanan. Nah, untuk tugas dan fungsinya ini melakukan penjualan dengan harga yang telah ditetapkan, menjaga kenyamanan ruang tunggu, melayani konsumen dengan ramah dan santun, memberikan informasi dan solusi kepada konsumen, kemudian membina hubungan yang baik terhadap pelanggan. Untuk wewenang dan tanggung jawabnya ini memberikan diskon sesuai dengan matriks kewenangannya, memberikan insentif kepada pelanggan sesuai kewenangannya, menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan barang yang terdapat di fungsi penjualan. Yang terakhir, bertanggung jawab terhadap kepuasan konsumen. Nah, berarti untuk yang fungsi pelayanan ini berhubungan langsung dengan pasien ya. Nah, ini yang fungsi lain ini mengerjakan pekerjaan sesuai kompetensi sebagai TTK, misalnya pelayanan OTC atau resep, misalnya membuat resep yang udah diberikan dari pasien masuk ke juru resep. Terus pembuatan persediaan obat, menyusun buku depekta atau buku barang habis, membuat laporan narkotik psikotropik generik, terus pembukuan resep dan menyusun obat. Terus yang kedua ini mampu dalam hal tertentu menggantikan atau merangkap tugas sebagai kasir, penjual obat bebas dan sebagai juru resep. Ini untuk bagian administrasi ya, tugasnya mengkoordinasi dan mengawasi dinas kerja di bawahnya agar berjalan dengan lancar dan tertib, membuat laporan harian, ini mengurus pajak-pajak, kemudian membuat laporan bulanan, realisasi data untuk pimpinan apotek, membuat daftar gaji, upah, dan pajak. Terus membantu apoteker membuat laporan tahunan tutup tahun atau neraca laba rugi, dan juga bagian surat menyurat. Tanggung jawabnya ini bertanggung jawab kepada apoteker, pengelola apotek sesuai tugas yang diberikan kepadanya. Untuk wewenangnya melaksanakan kegiatan administrasi, pembukuan dengan petunjuk dari apoteker, pengelola apotek, dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini untuk bagian keuangan. Untuk bagian keuangan ini yang pertama tugasnya dia mencatat penerimaan dan pengeluaran uang. Pengeluaran uang harus dilengkapi kwitansi, nota, tanda store yang sudah diparaf apoteker, pengelola apotek atau petugas yang ditunjuk. Kemudian membuat laporan harian, laporan penjualan, kredit pembelian, kemudian hasil penjualan, tagihan dan juga pengeluaran harian. Kemudian membuat laporan bulanan, misal daftar gaji, pajak dan laporan lainnya. Kemudian yang terakhir menyetor atau mengambil uang baik dari kasir ataupun dari bank. Untuk tanggung jawabnya ini bertanggung jawab atas kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya dan bertanggung jawab kepada apoteker, pengelola apotek. Sementara untuk kewenangannya ini melaksanakan kegiatan keuangan dengan petunjuk dari APA dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini untuk reseptir ya. Jadi ini reseptir punya tugas membantu tugas tenaga teknis kefarmasian dalam pengerjaan resep dan peracikan obat racikan. Kemudian yang kedua menyusun, membendel dan menyiapkan resep dengan baik. Kemudian yang ketiga melaksanakan kegiatan penyetokan obat dan melaksanakan penelusuran atau pengecekan jika ada ketidaksesuaian antara jumlah obat real dengan yang tertera di kartu stok atau komputer, serta menulis obat yang habis di dalam buku defekta dan memasukkan faktur barang datang ke dalam buku pembelian dengan bantuan kasir. Dan memisahkan resep-resep yang mengandung narkotik dan psikotropik dan disimpan tersendiri. Soalnya untuk resep narkotik dan psikotropik ini beda penyimpanannya. Kalau yang lain cuman dibendel dan disimpan. Kalau untuk narkotik psikotropik ini yang narkotik resepnya harus digaris bawahi warna merah ya, sementara yang psikotropik ini biru dan itu harus dipisah untuk penyimpanannya. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapihan ruang pelayanan dan peracikan, melakukan pencatatan pada buku OWA, obat wajib apotek. Kemudian dalam kondisi tertentu dapat melaksanakan tugas luar di saat diperlukan, terutama untuk pelayanan antarjemput resep dan obat. Reseptir ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan apotek dan berwenang melaksanakan tugas sesuai instruksi dan petunjuk pimpinan apotek.
Kalau ini untuk bagian umum ya, jadi yang pertama melaksanakan tugas luar apotek. Jadi kalau bagian umum ini tidak bisa melayani resep ya, jadi dia bekerjanya di luar apotek. Nah, misalnya dalam pelayanan resep, nah sistem jemput bola dengan waktu seefisien mungkin. Jadi ini bagian umum dan membantu kelancaran kegiatan apotek, misal fotokopi, membayar rekening apotek, membeli kebutuhan apotek dan lainnya. Kemudian menjamin kebersihan di seluruh lingkungan apotek dan mengelola sampah apotek dengan penuh tanggung jawab, bertanggung jawab atas perbaikan apotek atau perbaikan kantor. Kemudian dalam keadaan tertentu ikut membantu pekerjaan reseptir ini dalam meracik obat, ikut membantu dalam proses pelayanan obat bebas serta melakukan penyetokan obat-obat bebas. Dan bagian umum ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan apotek atas kebenaran tugas yang dipercayakan kepadanya dan berwenang melakukan tugas sesuai instruksi dan petunjuk dari pimpinan apotek. Nah, untuk pengelolaan SDM sendiri ini yang pertama ada perencanaan SDM, ada proses seleksi dan rekrutmen, kemudian ada pengembangan, penilaian prestasi, dan ada kompensasi. Ya. Nah, ini untuk perencanaan SDM, ini yang pertama kualitas atau mutu tenaga kerja yang diinginkan ini harus sesuai dengan persyaratan jabatan yang ada atau harus dilakukan analisis jabatan. Misalnya yang pertama gambaran umum unsur jabatan, kemudian syarat-syarat untuk masing-masing jabatan, terus kemudian tanggung jawab dari masing-masing jabatan. Dan yang keempat ini metode dengan penyusunan pertanyaan what the workers does, kemudian how he does it, terus why he does it, what kind of skill involved in the doing. Jadi ini harus kita cari ya, jadi apa yang akan dilakukan oleh si pekerja tersebut, apa yang bisa dia lakukan, kenapa dia melakukan itu, dan apa kemampuan yang harus dia punya dalam kompetensinya lah dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian dilihat juga jumlah tenaga yang dibutuhkan. Ini disesuaikan dengan beban kerja. Jangan sampai tiap pekerjanya tuh mengalami overload yang nantinya dia stres dan memungkinkan dia keluar. Terus sesuai dengan jenis pelayanan, terus pengaturan jam kerjanya, jam buka dan juga pengaturan shift. Nah, ini untuk seleksinya. Jadi setelah kita rencanakan yang ini, setelah kita tahu seperti apa SDM yang kita butuhkan, ini lanjut ke bagian seleksi dan rekrutmen SDM. Jadi pencarian si tenaga kerjanya. Yang pertama ini rekrutmen ini berdasarkan job description atau deskripsi jabatan dan job specification atau spesifikasi jabatan. Nah, ini job description-nya ini berdasarkan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya. Itu kan yang tadi yang sudah dijelaskan. Terus ini spesifikasinya harus dilihat tingkat pendidikannya, pengalaman kerjanya, pengetahuan, keterampilan, jenis kelamin dan syarat fisiknya. Jadi kalau deskripsi jabatan itu tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangan jabatannya yang akan diampunya. Kemudian kalau job specification ini untuk spesifikasinya seperti apa sih persyaratan karyawan yang dapat bekerja di posisi tersebut. Kemudian yang kedua ada penyebaran informasi lowongan. Yang pertama bisa direkomendasikan ke teman atau keluarga, bisa melalui pemberitahuan resmi ke instansi pendidikan, atau diiklan di media cetak dan elektronik, atau melalui instansi tenaga kerja yang berwenang. Terus teknik seleksinya ini biasanya yang pertama ada screening surat lamaran dan referensi atau seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasinya dulu dilihat apakah dia tuh sesuai atau tidak dengan spesifikasi jabatannya, apakah tingkat pendidikannya
cukup atau pengalaman kerjanya bagus, terus syarat fisiknya. Kemudian setelah seleksi administrasi nanti dilakukan tes atau interview. Jadi interview misalnya dilakukan oleh apanya, dilihat apakah dia tuh mampu atau tidak, misalnya kalau di bagian pelayanan apakah dia tuh mampu atau tidak berkomunikasi dengan baik. Terus kalau misalnya di bagian gudang apakah dia tuh cukup rapi untuk melakukan penataan terhadap barang-barang yang ada di gudang. Terus nanti ada tes, misalnya dilihat tes psikotes ini untuk melihat misalnya tuh kejiwaannya seperti apa, atau misalnya tuh potensi akademiknya itu seperti apa. Terus pemeriksaan kesehatan ini dilihat juga ya apakah dia tuh sehat atau tidak. Nah, untuk pengembangan SDM ini tujuannya ini untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja karyawan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya. Metodenya ini yang pertama bisa pengembangan pengetahuan atau intelektualitas. Ini misalnya disekolahkan atau dikuliahkan, terus misalnya mengikuti seminar, diskusi, atau bacaan selektif. Yang kedua, pengembangan keterampilan, misalnya pelatihan, studi banding, ataupun magang. Untuk pengembangan sikap, ini misalnya pelatihan pendekatan personal. Untuk penilaian prestasi kerja, ini ada proses, ini penilaian ini merupakan suatu proses evaluasi atau menilai prestasi kerja yang tujuannya dapat membantu meningkatkan loyalitas karyawan ini sehingga menguntungkan perusahaan. Manfaatnya ini mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan diklat, terus untuk penetapan gaji, apakah dia tuh worth it atau tidak gitu mendapatkan gaji seperti itu, atau dia tuh terlalu kecil atau bagaimana. Terus menetapkan kemungkinan rotasi tugas karyawan, menetapkan kebijakan baru dalam rangka reorganisasi, terus mengidentifikasi karyawan untuk promosi jabatan. Nah, untuk jumlah dan jenis objek penilaian dari seorang karyawan ini memperhatikan jabatan yang dinilainya, kemudian tujuan penilainya, objek penilaian yang mencakup prestasi kerja dan watak pribadi karyawan. Contoh yang dinilainya tuh misalnya leadershipnya. Kalau misalnya yang kita nilai adalah misalnya tuh ketua atau kepala dari bagian gudang, lihat apakah leadershipnya tuh bagus atau tidak. Terus inisiatifnya, loyalitasnya, kerjasama, kejujuran, ataupun ketelitian. Nah, untuk metode penilaiannya ini bisa di-skor nilai tiap karyawan, dibuat ranking untuk semua karyawan. Nah, ini juga ya, ini dikenal dengan yang namanya reward and punishment. Jadi kalau misalnya kita bekerja, misalnya menjadi atasan atau menjadi pengelola SDM ya di apotek, ini cukup baik ya kalau misalnya kita menerapkan sistem reward and punishment. Jadi kalau misalnya untuk yang dia tuh kerjanya bagus, loyal, terus dia bisa meningkatkan omset apotek, itu kita kasih reward supaya dia tuh lebih semangat kerjanya tuh. Sementara misalnya tuh untuk karyawan yang kerjanya males-malesan, tidur, nah ini harus ada punishment atau hukuman. Jadi untuk memberikan efek jera kepada si karyawan tersebut, dan supaya istilahnya tuh timbul rasa malu dan dia bisa memperbaiki kinerjanya ya. Makanya kalau misalnya kita lihat di apotek, bukan di apotek sih, di toko-toko misalnya tuh suka ada worker of the year atau misalnya tuh worker of this month. Jadi misalnya tuh pekerja terbaik bulan ini siapa gitu dipoto. Itu salah satu reward juga ya, kebanggaan. Nah, penghargaan dan sanksi ini perlu, tapi harus hati-hati juga ya, karena bisa terjadi masalah. Nah, misalnya kalau reward dia menjadi manja, jika tidak ada penghargaan bekerja, dia tidak semangat dan hasilnya tidak baik. Nah, ini harus hati-hati juga ya kita dalam memilih reward dan punishment ini. Untuk punishmentnya ini memberi hukuman hanya pada seseorang yang tidak disenangi. Nah, ini tidak boleh juga. Kita harus memberikan reward dan punishment ini benar-benar berdasarkan kinerja dari orang tersebut ya, bukan karena kita tidak suka ke orang tersebut jadi kita hukum terusan, itu tidak boleh.
Nah, ini untuk kompensasi atau penggajian. Ini kompensasi ini merupakan pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi karyawan maupun karyawan, baik berupa uang maupun yang tidak langsung. Nah, di sini pengaturan kompensasi ini merupakan faktor yang penting nih untuk menarik, memelihara, dan mempertahankan karyawan. Nah, faktor yang mempengaruhinya ini asas kebenaran dan keadilan bagi tiap karyawan, dana perusahaan, terus serikat karyawan ya, serikat pekerja, produktivitas kerja, biaya hidup, dan pemerintah. Jadi maksudnya kalau misalnya dari dana perusahaan ini berdasarkan omsetnya ya, apakah omsetnya besar atau tidak. Kalau omsetnya besar itu kan kita bisa memberikan gaji yang lumayan juga kepada karyawan. Terus serikat pekerja ini kayak jangan salah, ini ada serikatnya. Biasanya kalau serikat pekerja ini nanti yang bakalan menentukan misalnya tuh gaji yang harus diberikannya tuh rata-rata berapa gitu syaratnya. Produktivitas juga itu pasti ya kita lihat, kalau misalnya produktivitasnya baik atau bagus ya pasti kan kita kasih juga reward yang sesuai atau penggajian yang sesuai. Terus lihat biaya hidup, ini gaji di daerah Garut dengan gaji di daerah Jakarta itu pasti beda ya. Ada yang namanya UMR atau UMK, upah minimum pekerja lah kalau nggak salah. Nah, itu tuh syarat itu tuh tiap daerah tuh beda-beda dan itu disesuaikan dengan biaya hidup. Terus dari pemerintah juga ini yang menetapkan UMR. Dasar penyusulan kompensasi ini berdasarkan prestasi kerja, terus selama jam kerjanya, terus senioritas atau masa kerja, terus berdasarkan kebutuhan juga. Jenis kompensasi yang diberikan ini yang finansial atau keuangan berupa uang. Ini contohnya gaji tetap, insentif, bonus, uang makan, uang kehadiran, uang lembur, uang kesejahteraan, THR, bansos atau jaminan kesehatan. Untuk yang non finansialnya ini misalnya kesempatan pengembangan diri, sekolah, pelatihan, seminar, rekreasi dan lain-lain. Atau misalnya tuh kalau dia sudah bekerjanya lama bagus, misalnya diumrohkan seperti itu. Nah, ini ya situasi dalam teamwork atau dalam tim ini haruslah kompak dan juga menyenangkan ya. Nah, kalau misalnya situasi kompak dan menyenangkan tersebut ditanamkan, ini akan muncul ide-ide, ini akan muncul terus membangun suatu kerja yang solid dan suasana hati juga menjadi kompak. Jadi maksudnya kalau misalnya kita nyaman di tempat kerja itu biasanya kita jadi lebih kreatif, terus suasana hati juga ya jadinya tenang gitu, jadinya kitanya tuh berusaha untuk mengembangkan tempat kerja kita gitu. Nah, jadi bekerjalah dengan teamwork yang solid agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Dan dalam teamwork ini yang tua harus sayang dengan yang muda, dan yang muda ini harus hormat kepada yang tua. Nah, ini ya yang harus diamalkan, bukan diamalkan, harus diterapkan gitu kepada seluruh karyawan. Jadi nanti di tempat kerjanya dia lebih nyaman. Nah, yang kedua ini di administrasi apotek. Nah, kegiatan administrasi ini meliputi ada administrasi umum dan juga ada administrasi pelayanan. Kalau administrasi umum ini biasanya tentang mengatur pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotik, psikotropik, dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk administrasi pelayanan ini pengarsipan resep, pengarsipan catatan pengobatan pasien, ini pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat. Jadi ada yang dua ya, yang umum dan pelayanan. Jadi yang pelayanan sih biasanya terkait resep-resep. Nah, ini untuk kelengkapan administrasi di apotek. Ini apotek haruslah punya belangko pemesanan obat, kemudian belangko kartu stok, belangko kopi resep, belangko faktur dan belangko nota penjualan, belangko pembelian dan penerimaan obat, belangko penjualan obat, belangko buku keuangan, buku pencatatan narkotik dan psikotropik, kemudian belangko pemesanan obat narkotik dan psikotropik, alat tulis dan kertas sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ini untuk macam laporan yang dibuatnya, ini ada laporan narkotik psikotropik, ada laporan penggunaan obat yang biasa selain narkotik psikotropik, dan ada laporan keuangan. Nah, ini untuk laporan keuangan, ini ada laporan harian, ada laporan bulanan, dan juga laporan tahunan. Kalau yang harian ini buku penjualan, obat OTC, OWA, ataupun resep. Kemudian kalau laporan bulanan ini buku kas bulanan, buku TUSLA, buku embalase, laporan raca laba rugi, dan laporan pajak. Untuk laporan tahunan ini ada laporan pajak tahunan dan laporan raca laba rugi. Nah, ini SOP ya. Ini kalau SOP ini adalah suatu prosedur standar operasional prosedur yang harus ada dimanapun ya, biasanya di tempat kerja. Nah, ini di apotek juga wajib juga. Nah, SOP ini merupakan suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operating prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, jadi bersifatnya mengikat dan direktif. Ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP ini disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Jadi maksudnya kita tuh segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus sesuai SOP, dan SOP dibuat sesuai dengan apa yang kita kerjakan yang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, ini contoh-contoh ya dokumen-dokumen administrasi di apotek. Contoh-contohnya, ini yang pertama ini ada etiket ya. Etiket juga terdiri dari dua, ada etiket yang putih dan etiket yang biru. Kalau etiket yang putih itu untuk obat dalam yang dimakan. Kalau etiket yang biru ini biasanya untuk obat luar, misalnya seperti salep, yang seperti itu ya, yang kering. Nah, ini juga yang apotek yang putih, yang untuk dalam ini biasanya juga dibikinnya dua ya, ada yang untuk sediaannya tuh sediaan sirup, kan itu beda ya. Terus ada yang untuk yang tablet, misalnya tablet atau kapsul. Jadi yang pasti kita harus bisa membedakan yang putih dan juga yang biru. Putih untuk obat yang dimakan atau obat dalam, kalau misalnya yang biru itu untuk obat luar. Nah, ini untuk surat pesanannya. Ini contoh surat pesanan. Jadi surat ke PBF-nya PBF apa, dari apoteknya itu harus jelas kop suratnya, punya kop surat. Ini surat pesanan, ini pasti ada jumlahnya, nomor nama obatnya. Nah, itu harus ada tanda tangan dari apoteker atau petugas yang ditunjuk. Nah, kalau ini surat pesanan narkotik, kalau ini beda dengan surat pesanan yang biasa. Soalnya untuk surat SP narkotik ini formnya langsung dari KF. Jadi memang sudah terstandarisasi gitu seperti ini. Dan ini juga ada 5 rangkap ya, 5 rangkap untuk satu item obat. Pembeliannya juga hanya untuk satu item obat, jadi kita nggak bisa beli misalnya narkotiknya bermacam-macam gitu tuh, nggak bisa. Kalau misalnya kita belinya kodein aja, udah nggak bisa yang lainnya. Nah, ini pemesannya juga ini harus apoteker ya, tanda tangannya, terus mencantumkan juga nomor itunya apa, sifatnya biasanya itu. Pokoknya harus lengkap kalau untuk narkotik, dan pemesanannya itu harus ke KF. Soalnya yang mendistribusikan obat-obat narkotik itu hanya KF. Ini ada kartu stok juga ya. Ini kartu stok ini disimpan di bagian gudang. Ini untuk memastikan ini ya, biar kita ketahuan gitu. Oh, berapa stok sisanya, terus berapa pengeluaran, berapa penambahan. Jadi ini untuk melihat alur obatnya. Apakah obatnya itu masih cukup atau tidak. Ini di stok ya di sini. Ini kopi resep. Ini biasanya kalau misalnya si pasien tidak menebus obatnya semuanya, jadi kita misalnya buatkan kopi resepnya. Jadi nanti suatu saat pasien tersebut itu bisa menebus kembali. Nah, ini untuk buku-buku di apotek ya. Ini ada buku gudang. Ini ada buku gudang ya. Ini buku untuk penerimaan barang. Jadi disimpannya di gudang untuk penerimaan barangnya. Terus dari PBF mananya. Jadi nanti ketahuan barang masuk tanggal berapa.
apa. Kemudian ini untuk buku resep, ini kalau misalnya ada resep-resep masuk, ini masuk ke buku yang ini. Jadi ditulis tanggalnya kapan, dari dokter siapa, pasiennya atas nama siapa, resepnya apa, generik atau paten, jumlah resepnya berapa, dalam sehari harganya berapa. Kemudian ini ada buku Depekta ya. Nah, ini buku Depekta ini disebut juga buku habis. Jadi buku ini digunakan untuk mencatat barang atau obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan barang atau obat. Jadi kalau misalnya obat kita di gudang misalnya tuh obatnya sudah mau habis, kita masukkan ke buku Depekta. Jadi jangan sampai si obat tersebut lupa kita pesan. Jadi fungsinya itu mengecek barang atau stok barang, menghindari kelupaan pemesanan kembali barang ke PBF. Jadi kita catat dulu di Depekta. Nah, kemudian ada buku pembelian. Ini biasanya untuk pembelian ke PBF, ada buku penjualan, kemudian ada buku besar, ada buku kas, ada buku penerimaan narkotik, ada buku penerimaan psikotropik. Ini dibedakan ya untuk narkotik dan psikotropik. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.